Konsep komunikasi bisnis dan komunikasi etis. Kelompok kami terdiri dari Beryl Giovanni Senamrosi, Dewi Salmaningrum, dan Suwitli Jugalina Gurarai. Komunikasi bisnis itu apa sih? Komunikasi bisnis yaitu komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, komunikasi etis itu yaitu tata cara dalam berkomunikasi, bergaul, aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat dan menentukan nilai baik dan nilai tidak baik. Komunikasi bisnis yang efektif memerlukan etika untuk membangun kepercayaan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Prinsip etika komunikasi bisnis itu apa aja sih? Yang pertama, yaitu kejujuran. Kejujuran, komunikasi harus mencerminkan informasi yang akurat tanpa manipulasi. Yang kedua, transparansi. Informasi harus disampaikan secara terbuka dan jelas. Yang ketiga, tanggung jawab. Komunikator harus bertanggung jawab atas dampak pesannya. Yang keempat, yaitu keadilan. Informasi harus diberikan tanpa diskriminasi atau ketidakadilan. Selanjutnya, apa itu manfaat etika komunikasi bisnis? Yang pertama yaitu membangun kepercayaan. Komunikasi yang etis dan transparan sangat penting untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Kepercayaan ini menjadi fondasi bagi hubungan jangka panjang yang sehat, baik dengan pelanggan maupun dengan karyawan. Yang kedua yaitu meningkatkan reputasi. Perusahaan yang menjaga etika komunikasi cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik. Hal ini akan membantu dalam menarik lebih banyak pelanggan dan menjaga hubungan bisnis yang stabil dengan mitra. Yang ketiga yaitu mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam organisasi, komunikasi yang etis juga berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang dibuat berdasarkan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan akan meningkatkan efektivitas operasional perusahaan, serta mengurangi risiko konflik internal. Yang keempat yaitu menghindari konflik dan masalah hukum. Komunikasi yang tidak etis dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik, atau bahkan tuntutan hukum. Oleh karena itu, dengan menjaga standar etika dalam komunikasi, perusahaan dapat menghindari masalah yang berpotensi merugikan. Selanjutnya, di mana sih tempat kita menerapkan etika komunikasi bisnis? Yang pertama yaitu lingkungan internal perusahaan. Etika komunikasi diterapkan dalam hubungan antara karyawan dan manajemen, serta di antara karyawan itu sendiri. Ini mencakup transparansi dalam penyampaian informasi, memastikan kejujuran dalam komunikasi, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi. Yang kedua yaitu hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Perusahaan perlu menerapkan etika komunikasi saat berinteraksi dengan pelanggan, investor, pemerintah, dan masyarakat. Penerapan ini mencakup kejujuran dalam iklan pemasaran, memastikan informasi yang diberikan tidak menyesatkan, serta menghormati privasi konsumen. Yang ketiga yaitu situasi krisis. Saat menghadapi krisis, etika komunikasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Yang keempat yaitu lingkungan global. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, perusahaan sering berinteraksi dengan pemangku kepentingan dari berbagai budaya. Selanjutnya, ada studi kasus. Misalnya, perusahaan X adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produk kesehatan. Dalam upaya meningkatkan keuntungan, manajemen memutuskan untuk melakukan kampanye pemasaran yang mengklaim bahwa salah satu produk terbaru mereka mampu menyembuhkan penyakit tertentu. Namun, penelitian ilmiah terkait efektivitas produk tersebut masih dalam tahap awal.
dan belum ada konfirmasi dari otoritas kesehatan internasional. Lalu, pelanggaran apa yang ada di studi kasus tersebut? Yang pertama yaitu klaim yang menyesatkan. Mengkomunikasikan klaim kesehatan yang tidak didukung oleh bukti ilmiah penuh merupakan klaim yang menyesatkan. Yang kedua yaitu kurangnya transparansi, tidak memberi informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut masih dalam tahap penelitian awal. Yang ketiga, tanggung jawab sosial, tidak mempertimbangkan dampak negatif bagi konsumen yang mungkin mempercayai klaim tersebut dan menggunakannya tanpa hasil yang diterapkan. Lalu, bagaimana solusi etis yang harus diambil oleh perusahaan X tersebut? Yang pertama yaitu menghentikan kampanye pemasaran sementara sampai ada bukti yang valid tentang efektivitas produk tersebut. Yang kedua yaitu memberi informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen tentang status penelitian produk tersebut. Yang ketiga yaitu memastikan integritas dalam komunikasi publik dengan menjaga standar tinggi dalam menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Terima kasih.